Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari tugas mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengajar Bapak Aryadillah SSOS MMMIKOM dengan judul Pengaruh Komunikasi Keluarga Terhadap Perilaku Merokok Remaja. Pada slide pertama ada latar belakang penelitian. Pengaruh komunikasi keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak berperilaku tidak seperti semestinya. Banyak hal yang dipengaruhi dari kurangnya hubungan komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua. Kebiasaan ini mulai terjadi dikarenakan kebanyakan saat ini orang tua menganggap komunikasi antara anak dan orang tua bukanlah hal yang terlalu penting dan harus selalu dilakukan. Faktor lainnya juga disebabkan karena orang tua dan anggota keluarga lainnya sibuk dengan pekerjaan dan tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak secara efektif. Interaksi keluarga memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja. Interaksi keluarga bisa dilihat dari bagaimana pola komunikasi di dalam keluarga dan bagaimana keluarga, terutama orang tua, membentuk model komunikasi bagi remaja. Komunikasi mampu memelihara hubungan yang dekat bagi orang tua dengan remaja, serta mampu menumbuhkan nilai-nilai dan norma yang baik agar remaja terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang, khususnya merokok. Kemudian di slide kedua ada kajian pustaka. Pertama, ada komunikasi. Menurut James A.F., pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, ada komunikasi keluarga. Menurut Ray Sedgwick 1985, komunikasi keluarga adalah suatu perorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh atau gestur, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan, serta saling membagi pengertian. Ketiga, ada perilaku merokok. Menurut Levy 2014, perilaku merokok adalah suatu kegiatan membakar gulungan tembakau dan kemudian mengisapnya sehingga menimbulkan asap yang kemudian dapat terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang terakhir ada remaja. Remaja adalah secara umum dapat disebut ketika seseorang sudah mengalami akil balik. Dari usia 9 sampai 12 tahun, ketika anak perempuan mengalami menstruasi pertama, dan 10 sampai 13 tahun ketika anak laki-laki mengalami mimpi basah yang pertama menurut Unreal 2008. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut dengan anak-anak. Dan di slide selanjutnya adalah landasan teoretik. Data Riskades 2013 menunjukkan bagaimana pola merokok yang ada di Indonesia, di mana rata-rata umur mulai merokok secara nasional adalah pada usia remaja dengan persentase penduduk yang mulai merokok tiap hari terbanyak pada umur 15-19 tahun menurut Depkes 2013. Faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi perilaku merokok yaitu lingkungan sosial, pengaruh perilaku orang tua, pengaruh teman, dan pengaruh faktor kepribadian serta pengaruh iklan yang dapat mempengaruhi perilaku perokok pada remaja. Nasution 2007. Sarana dan prasarana yang berupa uang saku dan tersedianya tempat membeli rokok merupakan faktor pendukung yang memungkinkan remaja dapat dengan bebas memperoleh rokok dan menjadi perokok. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Komunikasi dalam keluarga memiliki peranan yang penting dalam membina dan membimbing serta memberikan contoh yang baik pada perkembangan dan pembentukan perilaku remaja yang pada dasarnya dipengaruhi oleh pola atau bentuk komunikasi yang orang tua ciptakan dalam keluarga. Selain itu, komunikasi keluarga merupakan suatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga dapat merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Ada beberapa hal yang dapat dicapai melalui komunikasi, yaitu terciptanya keterbukaan, perhatian yang lebih, pengertian antara satu sama lain, rasa penerimaan, dan sebagainya.
Keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pembentukan anak. Selain sebagai tempat tinggal, lingkungan ini juga bertanggung jawab pada penanaman nilai dan norma serta pembentukan perilaku pada anak. Orang tua sebagai pemimpin dalam lingkungan, keluarga memiliki andil yang cukup besar dalam proses tersebut. Orang tua harus memberikan informasi serta pengarahan yang baik agar remaja mampu membuat pilihan dan keputusan yang baik serta terhindar dari perilaku yang negatif seperti perilaku merokok. Peranan keluarga terhadap pembentukan karakter kepribadian anak terbentuk dan berkembang melalui proses komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi antar pribadi yang efektif agar mampu menciptakan suasana yang akrab, saling pengertian, keterbukaan, dan kedekatan antara orang tua dan anak. Khususnya dalam penelitian ini bermaksud melihat peran komunikasi keluarga terhadap perilaku merokok pada remaja. Selanjutnya ada hipotesis. HO, tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi keluarga terhadap perilaku merokok remaja. Dan HA, ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi keluarga dengan perilaku merokok remaja. Masuk di slide selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada sumber data. Data premier dalam penelitian ini adalah remaja di lingkungan RT 15 Perumahan Pondok Timur Indah, Bekasi Timur. Dan data sekunder penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner dengan menggunakan Google Form. Yang kedua ada populasi dan teknik sampling. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah populasi keluarga di lingkup RT 15 Perumahan Pondok Timur Indah, Bekasi Timur. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Yang ketiga ada teknik penskoran. Teknik penskoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Selanjutnya yang kelima ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner atau angket. Kemudian yang enam, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan RT 15 Perumahan Pondok Timur Indah, Bekasi Timur, dan penelitian ini dilakukan dalam waktu 4 bulan dari September sampai Desember 2020. Di slide selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil penelitian. Di slide pertama hasil penelitian, di sini ada diagram jenis kelamin dan umur. Yang mana dari 35 responden dalam penelitian ini lebih dominan laki-laki sebanyak 19 orang dibandingkan perempuan sebanyak 16 orang. Dan di diagram umur, dari responden dalam penelitian ini lebih dominan umur 16 sampai 25 tahun sebanyak 32 orang dan selebihnya berumur 12 sampai 15 tahun sebanyak 3 orang. Selanjutnya masuk ke uji pretest validitas X, yaitu pengaruh komunikasi keluarga, dan uji pretest validitas Y terhadap perilaku merokok remaja. Berdasarkan tabel di atas, yang diperoleh dari 5 pertanyaan dari variabel X dan Y dapat dinyatakan valid karena memiliki tingkat validitas dari lebih dari 0,306. Selanjutnya masuk ke slide uji pretest reliabilitas variabel X dan variabel Y. Dari kedua tabel tersebut, dalam penelitian ini, teknik pengujian reliabilitas menggunakan nilai koefisien reliabilitas alfa. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai dan koefisien reliabilitas alfa lebih dari 0,6, maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabilitas yang cukup. Kemudian ada sebelahnya, di sebelah kiri ada reliabilitas penelitian, yaitu adalah dari hasil total responden yaitu 35 mengalami kevalidan yang dengan total persenan 100%. Kemudian di samping kanan ada hasil preset uji korelasi. Dalam preset uji korelasi ini, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara pengaruh komunikasi keluarga terhadap perilaku merokok remaja diperoleh hasil 0,822
Dan hasil analisis ini membuktikan bahwa terdapat korelasi sempurna terhadap pengaruh komunikasi keluarga variabel X terhadap perilaku merokok remaja, yaitu variabel Y. Selanjutnya masuk ke hasil uji hipotesis. Berdasarkan tabel korelasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa korelasi antara komunikasi keluarga sebesar 0,822. Setelah diketahui koefisien korelasi, maka hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi keluarga memiliki pengaruh atau hubungan dengan korelasi sempurna, yaitu berada di titik interval 0,81 sampai 1,00 terhadap perilaku merokok remaja, yaitu variabel Y. Kemudian di samping ada variabel Entret. Berdasarkan hasil variabel Entret, peneliti menyimpulkan bahwa metode serta variabel penelitian yang digunakan dalam analisis regresi, variabel independennya yaitu komunikasi keluarga, sementara variabel dependennya adalah perilaku merokok remaja. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Pada tabel selanjutnya ada tabel model summary. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui korelasi atau hubungan R dalam penelitian ini adalah sebesar 0,822 dan R square sebesar 0,676 yang hasilnya berasal dari pengkuadratan nilai koefisien R 0,822 dikali 0,822 yang sama dengan 0,676 atau sama dengan 67,6%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel komunikasi keluarga atau variabel X ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel perilaku merokok remaja, yaitu Y, sebesar 67,6%, sedangkan sisanya 100% dikurang 67,6%, yaitu 32,4%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Kemudian selanjutnya ada tabel ANOVA yang hasilnya ini jika menggunakan sig 0,00 kurang lebih dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan pada komunikasi keluarga terhadap perilaku merokok remaja. Kalau dibandingkan lagi dengan menggunakan F-hitung, maka 68,689 lebih dari 4,13. Jadi, dapat disimpulkan uji hipotesisnya HA, yaitu terdapat pengaruh komunikasi keluarga terhadap perilaku merokok remaja, dan HA dapat diterima sedangkan HO ditolak. Selanjutnya pada tabel koefisien diketahui pada kolom B yaitu berjumlah 1,885, sedangkan nilai komunikasi keluarga koefisien regerensi sebesar 0,841 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai komunikasi keluarga, maka nilai perilaku merokok remaja bertambah sebesar 0,841. Koefisien regerensi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah variabel pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis HO tidak terdapat pengaruh komunikasi keluarga terhadap perilaku merokok remaja di lingkungan RT 15 Perumahan Pondok Timur Indah Bekasi Timur, dan HA terdapat pengaruh terhadap perilaku merokok remaja di lingkungan RT 15 Perumahan Pondok Timur Indah Bekasi Timur. Pada slide selanjutnya terdapat kesimpulan pada penelitian ini, yaitu peran komunikasi keluarga di masa perkembangan anak sangatlah diperlukan dalam mengawasi dan mengetahui apa saja perilaku yang dapat menyimpang terhadap remaja seiring dengan perkembangannya. Pada hakikatnya, wadah pembentukan karakter masing-masing anggota keluarga itu adalah keluarga itu sendiri. Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga dapat merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antara pribadi, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam situasi tertentu.
Pola komunikasi yang baik dapat membantu proses pembentukan karakter anak, baik dalam segi mengandalkan emosi, mengungkapkan rasa amarah, memberikan informasi, dan bahkan memberikan motivasi diri terhadap anggota keluarganya. Hal ini dapat ditentukan dengan seberapa besar dan kecilnya keefektivitasan komunikasi orang tua dan anak di dalam rumah. Semakin efektif komunikasi, maka semakin besar juga intensitas yang dapat membantu remaja terhindar dari perilaku menyimpang seperti merokok. Kemudian terdapat saran pada penelitian ini, yaitu pertama, bagi orang tua untuk tetap terus berperan dan mengawasi, membimbing, dan menjaga anak dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik bagi anaknya seperti rokok, miras, pergaulan bebas, dan sebagainya. Menjaga komunikasi tetap berjalan dengan baik dan hubungan harmonis yang sudah tercipta antara orang tua dan anak, serta memberikan teladan kepada anak agar dapat membentuk karakter yang baik pada anak. Yang kedua pada anak, kiranya selalu mendengar apa yang menjadi nasihat dari orang tua, khususnya untuk tidak merokok agar terhindar dari perilaku yang tidak baik seperti merokok. Terus ketiga ada bagi masyarakat yang ada di lingkungan RT 15 agar dapat membentuk organisasi yang positif sebagai wadah bagi remaja dan pemuda agar terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik, membentuk karakter generasi muda yang baik dan menjaga kebersamaan dalam masyarakat di lingkungan RT 15, menjaga dan memelihara kesatuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.